Saudara, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Eka Telombanua, dalam edisi Sapaan Gembala. Jika Anda diberkati melalui tayangan ini, jangan lupa berbagilah kepada sahabat-sahabat yang lain. Silakan share. Saudara, Anda punya musuh. Anda punya orang yang dibenci, atau Anda dendam kepada orang lain. Bukankah hal ini akan mengganggu suasana perasaan, seringkali membuat kita bisa kehilangan kesempatan bisa tidur nyenyak? Apalagi jikalau ketemu dengan orang yang kita tidak sukai, orang yang kita benci, atau seseorang yang telah membuat kita menaruh dendam kepadanya. Bahkan jikalau Anda makan enak, bisa jadi Anda tidak jadi makan. Anda akan terganggu dan kemudian berhenti makan karena suasananya dipengaruhi oleh orang yang Anda lihat barusan. Saudara, siapa yang rugi dengan peristiwa ini? Terkadang kita tidak sadar bahwa ketika kita menyimpan sesuatu kepada orang lain, itu mempengaruhi suasana batiniah kita. Saudara, pernahkah Anda membayangkan seseorang yang berjalan dengan membawa sekantong plastik yang isinya adalah tomat busuk? Mungkin pertama-tama tidak ada rasa apa-apa, tetapi lama-lama ini akan menjadi sebuah gangguan. Mulai dari dirinya sendiri, juga orang-orang di sekitarnya akan terganggu, karena ada sesuatu yang busuk yang dia bawa kemana-mana. Saudara, bagaimana caranya supaya bau busuk itu tidak mengganggu baik orang lain maupun juga dirinya? Sederhana, ambil, buang ke tempat sampah. Jangan jadikan dirimu sebagai tempat sampah ketika ada amarah, ketika ada dendam, ada ketidaksukaan yang ada dalam diri kita. Mari belajar untuk mengampuni, karena Tuhan mengajar kita juga untuk melakukan hal yang sama. Masih ingat dengan formulasi doa Bapa kami? Tuhan Yesus mengajarkan kita dalam Matius pasal 6 ayat 12. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sudahkah kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita, yang melukai hati kita? Terkadang mungkin berat bagi kita untuk melakukannya, tapi saudara, jangan biarkan dirimu terganggu dengan sesuatu yang dibiarkan menjadi kepahitan, tumbuh di dalam hati. Nikmatilah betapa indahnya, betapa bebasnya ketika kita mampu mengampuni orang lain. Jangan biarkan lukamu bertambah dengan memberi garam ketika engkau menyimpannya dalam hatimu dan itu mempengaruhi dan merusak dirimu. Belajarlah mengampuni sebagaimana yang Tuhan ajarkan. Bahkan ketika Petrus bertanya, berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 70 kali 7 kali. Artinya apa? Tidak ada batasannya. Seringkali penghalang kita untuk mengampuni itu ada pada diri kita sendiri. Ketika kita merasa, sudah cukup, sudah habis, sudah kesabaranku. Tapi mari kita belajar, bahkan di atas kayu salib pun, Tuhan Yesus masih bisa mengampuni semua orang yang telah melukai dirinya dengan berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Terkadang orang yang melukai kita, orang yang menyakiti kita, tidak sadar loh, bahwa kita itu marah, kita itu dendam, kita belum mengampuni mereka. Ayo, mari singkirkan kantong plastik berisi tomat busukmu, tinggalkan itu dan jangan biarkan mengganggumu. Penuhi hatimu dengan pengampunan. Biarlah engkau mampu tersenyum, menikmati hati yang penuh dengan kedamaian karena mampu mengampuni. Hiduplah dalam pengampunan senantiasa. Tuhan memberkati.